Mari kita lihat bagaimana kelompok yang menamai diri mereka sebagai aswaja, atau saya lebih suka menyebut mereka sebagai abuata, bukan aswaja. Ya, abuata artinya ahlul bid'ah wat tafriqah. Tafriqah artinya suka bercerai-berai. Mereka yang bercerai-berai, ya. Allah sudah bilang jangan bercerai-berai, tapi mereka suka bercerai-berai. Nah, ini mereka menggunakan dalil karomah itu dari ulama yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Siapa? Ibnu Baz. Kita lihat ya. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, yaitu tentang bagaimana Ibnu Baz itu menjadi imam, ya, dan makmumnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari orang aswaja sudah pasti dibilang khurafat, dongeng sebelum tidur. Nah, ini postingannya. Nah, bagaimana kita membantah syubhat ini? Ya, mereka menggunakan tokohnya Syekh bin Baz, yaitu riwayat dari As-Sadhan Al-Wahabi tentu. Mari kita bedah. Pertama, menjadikan riwayat cerita Wahabi jadi dalil. Ya, melanggar kaidah mereka sendiri yang bilang Wahabi sesat mujassimah. Ya, harusnya mereka tidak menggunakan dalilnya Ibnu Baz. Ya, ini kesalahan mereka sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, menyamakan mimpi As-Sadhan dengan mimpi tokoh Ba'alwi yang katanya ngajari Nabi kitab Nahwu Shorof. Katanya si Dajjal itu Nabi lari mau menghadiri majelis Habib Fulan Sufi buat belajar ilmu Nahwu Shorof. Jelas ini ngawur, Nabi orang Arab, masa belajar Nahwu. Lalu mengkiaskan cerita itu dengan Nabi jadi makmum. Padahal menjadi makmum itu bukan aib, ya. Jika Nabi jadi makmum bukan aib. Lalu apa dalil Anda? Dalil saya itu ini. Pertama, dalil sahih. Nabi SAW sholat di belakang seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Anna Nabi SAW takhallafa fi ba'dhi asfarih fa'adraka Abdurrahman bin Auf yusalli bin nas fasalla Nabi SAW khalfahu raka'ah. Nabi SAW tertinggal atau ketinggalan dalam salah satu safarnya, lalu beliau mendapati Abdurrahman bin Auf sedang mengimami manusia, maka Nabi SAW sholat satu rakaat di belakangnya. Maksudnya ketinggalan ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 274. Ya. Apakah ini hal yang buruk? Tidak. Ya, apakah Abdurrahman bin Auf lebih utama dari Nabi? Tidak. Tetapi kalau ini juga Nabi sebagai teladan bagi kita. Kalau kita melihat orang masih sholat jamaah, maka kita segera ikut walaupun telat. 1 rakaat, 2 rakaat. Ya, berarti Nabi mencontohkan kepada kita. Ya. Jadi tidak bisa dikiaskan ya, belajar nahu dengan sholat. Ya. Nah, dan ini sekaligus bukti bahwa mimpi Syekh bin Baz sesuai sunnah, bukan khurafat ala kaum batiniyah itu. Ya. Ketiga, mimpi ini juga bagus karena ngajak orang sholat jamaah, memakai baju rapih dan memelihara jenggot. Ya. Dan Ajir Ubaidillah seperti biasa suka repost dan nukil. Ya, jadi ini postingan ini direpost ya sama Ajir Ubaidillah. Tapi gak mengaktifkan filter karena keburu membela dongeng 1001 khurafat ahlul tariqat sufi. Bahkan cerita ini saja gak begitu penting diceritakan oleh para salafi sendiri. Karena mereka gak suka pamer karomah. Ya, karomah ada, tapi orang-orang soleh itu tidak suka pamer.
Ya, karena takutnya ria, takut jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi ini syubhat murahan ya. Dan melanggar kaidah mereka sendiri. Sekian.